Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat ke-14 sampai yang ke-29. Judul renungan kita pada hari ini adalah Siap Kehilangan. Kita telah mendengar firman bahwa salah satu tindakan kasih kita kepada seorang adalah memberikan teguran yang nyata ketika terjadi penyimpangan. Sementara memilih bersikap diam terhadap kesalahan seseorang mungkin adalah langkah yang membuat kita aman dan jauh dari resiko buruk. Itulah kasih yang tersembunyi. Berani menegur dan menyatakan kebenaran itu mengandung resiko. Kita bisa kehilangan banyak hal. Apa yang menimpa Yohanes Pembaptis tak jauh berbeda dengan apa yang telah dialami para nabi yang hidup sebelumnya. Mereka sama-sama menjadi penyampai pesan Tuhan, menyatakan kebenaran di tengah bangsa yang bengkok hati, dan kemudian mengalami akhir hidup yang sama, kehilangan nyawa. Pernyataan Herodes yang menyatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali seakan memberikan petunjuk nyata tentang harga yang harus dibayar dari pelayanan Yesus dan para muridnya di kemudian hari. Bahwa Yesus akan mati terpaku sebagai penjahat dan para muridnya pun akan menderita aniaya sebagai para pemberita kebenaran. Menjadi pengikut Kristus jadi berarti siap menjadi pemberita kebenaran di tengah situasi yang penuh dengan penyimpangan. Namun kita pun disadarkan bahwa menjadi pemberita kebenaran ada harga yang harus dibayar. Ada resikonya, karena berdiri teguh dalam kebenaran, kita mungkin tidak sampai kehilangan nyawa, tetapi kehilangan kesempatan promosi dalam pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan rasa keadilan, dan sebagainya. Dan disinilah keputusan kita diuji. Apakah kita siap berdiri di atas kebenaran dengan segala resikonya, ataukah kita akan ikut berlaku menyimpang asal hidupnya aman? Setiap keputusan ketika menyaksikan ketidakbenaran akan membuktikan apakah kita adalah Yohanes Pembaptis atau Herodes. Oke, ya judul renungannya, berani bersuara atas kebenaran daripada berdiam diri untuk kenyamanan. Oke, kita membaca ayatnya yaitu Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain berkata dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar itu, ia berkata bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes sekan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci, jadi dia melindunginya. Tetapi apabila dia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata pada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, dia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Lalu membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya pada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Nah, poin satu yang kita mau soroti adalah pengenalan Yesus yang keliru. Karena Herodes ini menganggap Yesus itu berkuasa atau memiliki kuasa karena roh Yohanes Pembaptis berdiam dalam diri Yesus. Dan ini prasangka yang tidak berdasar dan tidak mengenal sejarah dengan baik. Karena begini ya, Yohanes itu pernah bilang dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 30, dia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Dari sini kita lihat, Yesusnya itu lebih besar daripada Yohanes. Lah kalau Yohanes itu sudah mati, terus itu rohnya itu hinggap atau menguasai Yesus, artinya keberadaan Yohanes itu pasti jauh lebih besar daripada keberadaan Yesus. Nah, ini tidak masuk akal. Yohanes 1 ayat 27 dikatakan, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini menunjukkan sekali lagi Yohanes itu lebih rendah. Karena membuka tali kasutnya pun tidak layak. Itu merupakan suatu ungkapan bahwa Yesus itu lebih besar daripada Yohanes. Nah, ada pengenalan Yesus yang keliru juga yang terjadi di abad modern. Ada orang-orang yang mengatakan, oh Yesus itu dijadikan Tuhan di Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Saudara, dari pernyataannya aja tidak masuk akal ya. Yesus dijadikan Tuhan. Yang asalnya bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Loh, kalau sesuatu itu dijadikan Tuhan, itu pasti bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memiliki sifat kekal. Kalau sesuatu itu dijadikan Tuhan, by definition, sebelum dijadikan Tuhan, dia pasti bukan Tuhan. Sedangkan sifat Tuhan itu adalah tidak pernah berubah. Jadi, frase dijadikan Tuhan itu tidak mungkin. Pasti dia bukan Tuhan. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi tidak mungkin Yesus itu asalnya bukan Tuhan, terus oleh Konsili Nicea 325, terus dijadikan Tuhan. Tidak mungkin. Nah, sebelum daripada Konsili Nicea, abad kedua, abad ketiga, itu juga banyak ditemukan tulisan yang mencatat tentang praktek-praktek ibadah yang menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, kalau misalnya Konsili Nicea dituduh menjadi cikal bakal daripada Yesus yang asalnya bukan Tuhan, tapi dibuat menjadi Tuhan, maka tidak mungkin pada catatan abad kedua dan abad ketiga, itu banyak orang, catatan di luar Alkitab, yang menyebutkan bahwa Yesus itu disembah. Yesus ada dalam ibadah. Kalau misalkan Yesus bukan Tuhan dan di dalam ibadah dia disembah, yang terjadi adalah mereka orang Kristen melakukan penghujatan. Tapi nyatanya tidak, bukan? Tidak melakukan penghujatan maksudnya. Jadi ini salah satu contoh pengenalan Yesus yang keliru. Dan ada orang-orang yang pengenalannya kepada Yesus itu parsial. Yang lain mengatakan dia tuh Elia. Maksudnya bukan Yohanes yang bangkit terus mari gitu memasuki daripada Yesus, bukan. Dia tuh Elia. Lah mengapa kok Yesus tuh dipadankan atau disamakan dengan Elia? Karena pada waktu zaman Elia banyak dilakukan tanda-tanda dan mujizat. Jadi tanda-tanda dan mujizat itu di dalam Alkitab ada 4 periode utama, yaitu periodenya Musa. Yang kedua periodenya Elia dan Elisa. Yang ketiga periodenya Yesus Kristus. Yang keempat periodenya pelayanan para rasul pada abad yang pertama. Jadi kenapa kok Yesus dipadankan dengan Elia? Karena pada waktu zamannya Elia dan Elisa, dua orang ini banyak sekali melakukan mujizat. Nah, terus ada yang mengatakan yaitu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Yesus memang adalah nabi benar, tapi kalau misalkan ada pandangan yang mengatakan dia itu hanya nabi saja dan bukan Tuhan, maka itulah yang bermasalah di kalangan kekristenan, gitu ya. Jadi ini pengenalan parsial. Yesus dianggap cuma sebagai nabi saja
atau bahkan Yesus disalah mengertikan sebagai Elia. Ayat 16. Kesalahan yang terus bersuara. Waktu Herodes mendengar hal itu, dia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Kelihatannya Herodes ada ketakutan tersendiri kita akan melakukan tindakan yang sangat kecil terhadap Yohanes Pembaptis. Kok sampai dia tuh terngiang-ngiang sama Yohanes Pembaptis bangkit kembali. Nah, ayat 17, ini tindakan berdosa Herodes ya. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus. Nah, supaya saudara mengerti, mari kita lihat bagan ini ya. Silsilah Herodes. Herodes ini banyak sekali ya. Orangnya maksudnya. Jadi itu dia tuh gelar bukan nama orang. Sama seperti Firaun di Mesir itu adalah gelar bukan nama orang. Jadi Firaun itu bukan namanya Firaun, tapi itu gelar. Nah, Herodes Agung ini punya 5 anak. Yang jadi pusat perhatian kita itu adalah 3 ya. Aristobulus, Filipus I, dan Antipas. Nah, Aristobulus ini punya anak namanya Herodias. Herodias ini kawin dengan Filipus I. Nah, di antara 5 anak ini, yang tidak mau ikut campur dalam dunia perpolitikan dan dunia kerajaan, itu adalah Filipus I. Filipus I ini adalah warga negara biasa. Mungkin sekali Herodias ini tidak mau kalau Filipus itu hanya jadi warga negara biasa. Maka Antipas lirik-lirikan sama Herodias. Maka yang terjadi adalah Antipas nanti menceraikan daripada istrinya yang orang Nabatea itu, kemudian menikah dengan Herodias. Jadi ngerebut dari Filipus I. Nah, inilah perbuatan inilah yang dicela oleh Yohanes Pembaptis. Itu ya. Nah, sedikit sejarah tentang Herodes Antipas. Pada awal pemerintahnya, Antipas itu menikahi putri Raja Aretas IV dari kerajaan Nabatea. Nabatea itu kerajaannya di Petra ya. Petra itu adalah di Yordania sekarang. 4 jam perjalanan dari ibu kota Aman. Petra itu ya. Namun pada kunjungannya ke Roma, dia tinggal dengan saudara tirinya Herodes II. Nah, waktu tinggal di sana tinggal di rumahnya Herodes II, si Raja Antipas ini pasmaran dengan istri Herodes II, yaitu Herodias. Herodias adalah cucu perempuan Herodes Agung. Herodes Agung ini ya. Jadi pada waktu Yesus lahir itu pertama-tama yang memerintahkan pembunuhan bayi itu, pembunuhan anak di bawah 2 tahun, itu adalah Herodes Agung. Nah, anak daripada Herodes Agung dan Mariamne itu adalah Aristobulus. Aristobulus punya anak namanya Herodias. Dan keduanya setuju untuk menikah. Keduanya itu maksudnya Antipas dan Herodias. Setelah Herodes Antipas menceraikan istrinya yaitu Aretas IV ini. Nah, putri Aretas mengetahui rencana tersebut dan minta izin untuk melakukan perjalanan ke perbatasan benteng Makaerus, di mana pasukan Nabatea mengantarnya ke hadapan ayahandanya. Dengan putrinya yang sekarang selamat di dalam perlindungannya, Aretas sekarang dapat mengumumkan perang terhadap Herodes. Diketahui umumnya perang di mana Herodes dikalahkan terjadi pada tahun 36 Masehi, setahun sebelum kematian Kaisar Tiberius. Jadi pada waktu Yesus meninggal dan bangkit, Herodes yang menjadi raja itu adalah Herodes Antipas. Itu ya. Nah, ini penting ini ya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Jadi Herodes Antipas, ini bukan Agripa ya, Antipas itu merebut Herodias dari tangan Filipus. Filipus I tidak menjadi raja, melainkan warga negara biasa dan tinggal di Roma. Ada kemungkinan Herodias tidak mau menjadi warga negara biasa, tapi menginginkan jabatan ratu, sehingga lebih memilih Antipas daripada Filipus I.
Teguran Yohanes ini yang membuat Herodias tidak nyaman dan sangat benci sekali terhadap Yohanes Pembaptis. Sikap Yohanes Pembaptis ini menggambarkan seorang yang berani menegakkan kebenaran dengan cara yang tegas, sekalipun orang yang ditegurnya adalah raja orang Yahudi. Begitu ya. Jadi ini tidak main-main loh, negur raja loh. Negur raja itu resikonya kepala hilang. Dan memang nanti kepala ini benar-benar hilang. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena dia tahu Yohanes adalah orang yang benar. Masalahnya Herodes ini juga kadang-kadang senang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, ternyata Herodes ini tipe kalau di dalam Matius 13 itu tipe semak duri. Tipe semak duri adalah benih itu ditabur di tengah semak duri orang yang mendengarkan firman. Sama seperti Herodes yang dengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kekhawatiran apa yang menghimpit daripada Herodes? Nanti kita lihat. Nah, ini ya. Ini adanya pembunuhan berencana. Pada hari ulang tahunnya, Herodes itu ngundang semua penggede-penggede di area Galilea. Jadi Herodias ini bagaikan pembunuhan berencana. Karena menggunakan anaknya untuk menyenangkan Herodes, sehingga Herodes tak memiliki kemampuan untuk berkata tidak pada permintaan anak Herodias ini. Mari kita lihat ya. Caranya itu dengan nyuruh anak perempuan Herodias ini nari. Kalau Herodiasnya yang nari, gak lucu ya. Ini anak perempuannya yang mungkin masih remaja, masih muda, masih seger ya, dilihat ini ya. Dia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Terus raja senang atas performance tarian itu dan bilang, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku berikan kepadamu. Nah, kesalahan Herodes itu adalah memberikan hadiah yang dia sendiri tidak bisa kontrol. Atau setidaknya tidak menyangka bahwa anak daripada Herodias ini akan meminta permintaan yang sekeji itu. Yaitu apa? Minta kepalanya Yohanes. Nah, ini tidak memiliki pendiriannya. Herodes seharusnya berpikir, engkau raja. Engkau memiliki kuasa untuk menolak permintaan yang tidak pada tempatnya. Tetapi, nah inilah, tadi kan saya jelaskan, kekhawatiran dunia ini menghimpitnya. Kekhawatiran apa yang ada dalam Herodes? Kekhawatiran karena apa? Karena tuh tamu-tamunya itu sudah lihat. Herodes ngomong bahwa dia akan melakukan segala sesuatu, akan mengabulkan apa saja yang diminta oleh anak Herodias. Kalau dia sampai mengingkari, maka yang terjadi adalah apa? Reputasinya akan hancur. Nah, Herodes khawatir reputasinya di depan mata para pembesar ini akan hancur. Masa menepati janji saja kepada anak Herodias tidak mampu. Nah, ini yang dipikirkan oleh Herodes. Tetapi Herodes bukan memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran, tapi demi gengsi dan menyenangkan banyak orang. Akhirnya semuanya kita tahu, Yohanes Pembaptis mati dipenggal, kepalanya dibawa di sebuah tilam, dan para murid Yohanes itu mengambil mayatnya dan membaringkannya di dalam kuburan. Jadi sebenarnya ini adalah sungguh kisah yang sangat-sangat menyedihkan. Seorang yang cinta Tuhan tapi matinya mengenaskan. Dari sini kita belajar, tidak selalu pengikut Kristus memiliki cara mati yang ideal. Bahkan seringkali menyedihkan dan mengenaskan. Saudara, mengikut Kristus itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi di antara semua hal yang sangat berat itu, Tuhan berjanji pencobaan-pencobaanmu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Saudara, ada kesesakan ketika kita menjadi seorang Kristen. Yes. Ada suatu ketidaknyamanan yang mungkin mengganggu kita hanya karena kita Kristen. Atau ketika kita menyatakan iman kita kepada orang lain. Ada gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Entah kita dicemooh, diolok-olok sok suci lah, gimana. Tapi semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.